Dunia tak selebar daun kelor. Peribahasa ini sering diungkapkan seseorang untuk menyatakan bahwa dunia ini luas. Meski kenyataannya, beberapa yang mengungkapkan tidak tahu selebar apa sebenarnya daun kelor tersebut. Untuk itu, ada baiknya kita berkenalan dengan daun yang memiliki banyak manfaat dan cerita mitos yang terkandung di dalamnya. Kelor atau merunggai, Moringa oleifera, adalah sejenis tumbuhan dari suku Moringaceae. Tumbuhan ini memiliki ketinggian pohon 7-11 meter. Daun kelor berbentuk bulat telur dengan ukuran kecil-kecil bersusun majemuk dalam satu tangkai. Bunganya berwarna putih kekuning-kuningan dan tudung pelepah bunganya berwarna hijau. Bunga ini keluar sepanjang tahun dengan aroma bau semerbak. Buah kelor berbentuk segitiga memanjang yang disebut kelentang. Kelor memiliki banyak manfaat dalam menyembuhkan berbagai macam penyakit. Tercatat, ada lebih dari 300 penyakit yang dapat disembuhkan dari kelor, baik dari daun ataupun buahnya. Tak heran, kelor menjadi bagian dalam kehidupan sehari-hari yang sering digunakan sebagai sayuran dan bahan baku obat-obatan. Organisasi Kesehatan Dunia atau WHO menganjurkan bayi dan balita mengonsumsi daun kelor untuk masa pertumbuhan mereka. Selain itu, WHO juga menobatkan kelor sebagai pohon ajaib setelah melakukan studi dan menemukan bahwa kelor berjasa sebagai penambah kesehatan murah selama 40 tahun di negara-negara termiskin di dunia. National Institute of Health atau NIH pada 21 Maret 2008 pun mengatakan bahwa pohon kelor telah digunakan sebagai obat oleh berbagai kelompok etnis asli untuk mencegah atau mengobati lebih dari 300 jenis penyakit. Tradisi pengobatan Ayurveda India kuno menunjukkan bahwa 300 jenis penyakit dapat diobati dengan daun Moringa oleifera. Di samping dapat menyembuhkan berbagai macam penyakit, pohon kelor juga dianggap sebagai pohon sakti. Hal inilah yang memunculkan mitos bahwa daun ini bisa mengalahkan kekuatan makhluk halus. Pengaruh mitos bahwa daun kelor bisa untuk mengalahkan makhluk halus telah merasuk begitu dalam ke benak masyarakat Nusantara. Tak terkecuali juga para jawara sakti yang biasa mendapat kekuatan dengan bantuan makhluk halus. Mereka ikut termakan mitos tersebut dan sangat yakin bahwa kesaktiannya akan hilang jika berhadapan dengan daun kelor. Dengan keyakinan seperti itu, sedikit saja mereka terkena sentuhan daun kelor, maka secara psikologis kekuatannya akan runtuh duluan dan akhirnya memang fisiknya juga benar-benar ikut lemas dan ambruk. Sekarang ini, di zaman yang disebut maju, masih banyak orang yang sulit untuk melepaskan diri dari belenggu mitos kesaktian daun kelor. Di perkampungan di Nusantara, di mana orang percaya bahwa jika ada orang yang sakit dan tergeletak lama namun tidak juga meninggal, maka orang tersebut diduga memiliki kesaktian tertentu yang harus segera dilepas dari tubuhnya. Untuk membantu melepas kesaktiannya, biasanya orang tersebut disapu dengan daun kelor hingga akhirnya dapat meninggal dengan tenang. Saat jasadnya dimandikan, orang tersebut juga disapu lagi dengan daun kelor supaya bersih dari segala makhluk dan benda mistis yang masih menempel pada jasadnya. Selain untuk mengusir, mitosnya daun kelor juga dipercaya bisa menolak kedatangan makhluk halus. Di zaman serba teknologi seperti sekarang ini, kadang masih bisa ditemukan pada rumah yang di atas pintu utamanya ditaruh seikat daun kelor sebagai penolak bala. Terlepas dari mitos daun kelor, setidaknya melihat manfaatnya untuk menyembuhkan penyakit, membuat daun kelor memiliki nilai ekonomis yang tinggi untuk diperdagangkan. Setidaknya investor Spanyol dan Tiongkok berminat untuk membeli daun kelor dari provinsi Nusa Tenggara Timur. Ada banyak sekali kandungan nutrisi di dalam daun kelor seperti protein, karbohidrat, zat besi, magnesium, kalium, kalsium, vitamin C, vitamin A, dan asam folat. Dari kandungan inilah yang mengantarkan daun kelor menjadi rujukan pengobatan herbal dengan segudang manfaat. Apa saja manfaat daun kelor untuk kesehatan? Bagi Anda yang mengalami masalah kesehatan, mungkin bisa juga memanfaatkan daun kelor ini sebagai salah satu alternatif pengobatan. Ada beberapa manfaat dari daun kelor untuk kesehatan yang penting diketahui. Di antaranya, yang pertama, mencegah diabetes. Penyakit ini mungkin menjadi momok menakutkan, sebab jika sudah menyerang akan sulit sekali untuk disembuhkan. Penyebab dari penyakit diabetes yaitu karena kadar gula di dalam darah terlampau tinggi. Untuk mencegah penyakit ini, perlu memastikan bahwa
kadar gula tetap stabil atau normal. Daun kelor memiliki kemampuan menjaga kadar gula tetap rendah, sebab daun ini bisa meningkatkan kinerja dari hormon insulin. Hormon ini berperan dalam menjaga tubuh agar terhindar dari penyakit diabetes. Yang kedua, mencegah hipertensi. Selain bisa mengontrol gula di dalam darah, manfaat daun kelor selanjutnya yaitu bisa menjaga agar tekanan darah di dalam tubuh tetap normal. Tekanan darah yang terlalu tinggi bisa menyebabkan masalah kesehatan yang dikenal dengan nama hipertensi. Kandungan kalium dan antioksidan di dalam daun ini juga berperan aktif untuk menjaga tensi darah di dalam tubuh. Yang ketiga, menjaga kesehatan dan fungsi dari otak. Otak merupakan organ vital yang dimiliki oleh manusia. Jika fungsi dari otak terganggu, maka fungsi dari organ lainnya juga bisa ikut terganggu. Untuk menjaga agar kesehatan dan fungsi otak tetap terjaga, Anda bisa memanfaatkan daun kelor. Tanaman herbal ini memiliki kandungan antioksidan yang cukup tinggi sehingga bisa menurunkan resiko gangguan pada otak seperti Alzheimer dan Parkinson. Daun kelor juga dipercaya bisa meningkatkan memori pada otak sehingga ingatan akan lebih tajam. Yang keempat, mencegah kanker. Manfaat daun kelor untuk kesehatan selanjutnya yaitu bisa mencegah pertumbuhan sel kanker di dalam tubuh. Daun kelor memiliki antioksidan yang bisa melawan radikal bebas penyebab kanker. Selain itu, kelor juga bisa menghambat pertumbuhan sel kanker seperti kanker payudara, kanker usus besar, dan kanker pankreas. Yang kelima, obat peradangan. Daun kelor bisa digunakan untuk mengatasi peradangan karena memiliki kandungan yang dipercaya bisa mengurangi rasa sakit akibat peradangan seperti infeksi atau cedera. Biasanya daun kelor ini diekstrak terlebih dahulu sebelum akhirnya digunakan untuk mengobati peradangan. Yang keenam, menjaga daya tahan tubuh. Manfaat daun kelor berikutnya yaitu bisa meningkatkan daya tahan tubuh. Kondisi ini sangat penting untuk menjaga agar tubuh tidak mudah terserang penyakit. Daun kelor memiliki kemampuan untuk melindungi tubuh dari berbagai bakteri dan virus penyebab penyakit. Hal tersebut membuat daun kelor penting untuk meningkatkan imun tubuh. Yang ketujuh, menjaga kesehatan mata. Daun kelor ternyata juga bermanfaat untuk menjaga kesehatan mata. Manfaat daun kelor untuk mata ini dikarenakan terdapat beberapa kandungan yang baik untuk menjaga kesehatan organ penglihatan. Kandungan tersebut seperti senyawa fenolik, flavonoid, beta-karoten, zeaxanthin, dan lutein. Yang ke-8, mengatasi asam lambung. Manfaat daun kelor untuk lambung. Daun ini memiliki beberapa senyawa baik seperti tanin dan flavonoid yang bisa meredakan peradangan, iritasi, dan mengatasi gejala mah. Kemampuan mengatasi peradangan inilah yang menjadikan daun kelor sebagai salah satu obat herbal untuk mengatasi asam lambung. Yang ke-9, mengurangi kolesterol jahat. Kolesterol jahat yang ada di dalam tubuh bisa menyebabkan penyakit jantung. Untuk itu, perlu adanya penanganan untuk mengurangi kadar kolesterol jahat yang ada di dalam tubuh. Daun kelor merupakan salah satu bahan alami yang bisa mengatasi masalah tersebut, karena memiliki beberapa senyawa yang baik untuk menjaga kesehatan tubuh. Dan masih banyak lagi manfaat dari daun kelor. Berikut cara untuk mengolah daun kelor sebagai obat. Untuk bahan-bahannya, ada daun kelor secukupnya, kemudian madu dan air. Cara membuatnya, petik daun kelor yang masih segar dan muda. Pilih bagian daun di dekat pucuk dan berwarna hijau muda. Kemudian rendam daun kelor di dalam air bersih untuk membersihkan kotoran-kotoran yang menempel. Keringkan daun kelor setelah dicuci. Caranya, letakkan daun kelor di nampan, kemudian letakkan di udara terbuka. Sebaiknya jangan letakkan daun kelor di bawah sinar matahari langsung karena bisa membuat kandungan gizinya berkurang. Jika daun kelor sudah kering, tumbuk atau blender hingga menjadi bubuk halus. Simpan daun kelor yang sudah menjadi bubuk di dalam wadah khusus. Simpan di tempat yang sejuk. Ambil 1 atau 2 sendok makan daun kelor bubuk, lalu seduh dengan air panas. Anda bisa menambahkan madu jika menginginkan rasa yang lebih manis. Terima kasih sudah menonton video ini. Jika kalian suka, please like dan komen. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.